Ya, 2 hari yang lalu kita sudah mulai membahas tentang sampajana atau sampajanya pada bagian awal. Ya, di Mahasatipadana Sutta, bagian penjelasan tentang sampajana paba ini sebetulnya sangat pendek, hanya 1 paragraf, katakanlah 2 paragraf dengan instruksi tentang wipassananya. Tapi pada intinya bagaimana kita berlatihnya itu sebenarnya sangat pendek sekali. Unaca parang bhikkhave bhikkhu abhikante patikante sampajana karihoti. Alokite vilokite sampajana karihoti. Saminjite pasarite sampajana karihoti. Sanggati padaciwara darane sampajana karihoti. Ucara pasawa kame sampajana karihoti. Oh, 1 lagi terlewat. Asite, pite, kaite, sayite sampajana karihoti. Gate, tite, nisine, sute, jagarite, pasite, sampajana, tunhi bawe, sampajana karihoti. Hanya itu saja. Oh para biku dan para biku, selanjutnya, seorang biku karena beliau mengajarkan meskipun murid-muridnya biku, tapi kemungkinan juga ada umat awam dan lain sebagainya, tapi biasanya Buddha menegur, katakanlah menyapa dengan bhikkhave, gitu. Oh para biku, gitu. Bukan berarti hanya para biku saja sebetulnya. Punaca parang bhikkhave, biku, seorang biku, abhikante, patikante sampajana karihoti. Maka seorang biku, yogi, secara mudah gini, seorang yogi, dia harus memiliki pemahaman yang jernih, yang jelas ketika bergerak maju, ketika bergerak mundur. Alokite vilokite ketika melihat ke depan, ketika melihat ke samping. Saminjite pasarite ketika merentangkan tangan, menekukkan tangan. Sanggati pada ciwara darani ketika mengenakan jubah, membawa mangkuk untuk apa? Untuk mengumpulkan dana makanan itu, dia juga melakukannya dengan penuh perhatian, dengan pemahaman jernih. Asite ketika makan, menyuap gitu, ketika pite minum. Ya, ketika kaiti adalah ketika mengunyah, ketika mengecap, dia harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Ucara pasawakame ketika buang air besar, ketika buang air kecil, dia harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Gade ketika berjalan, tite ketika berdiri, nisine ketika duduk, sute ketika berbaring, tidur, jagarite ketika terbangun, basite ketika berbicara, ya, tunhi bawe ketika diam. Sampajana karihoti, dia harus melakukannya dengan pemahaman yang jernih. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan pemahaman yang jernih. Bahkan sampai buang air besar, buang air kecil pun harus ada pemahaman gitu. Bukan sekedar saya bicara, tapi tertulis secara eksplisit di dalam sutta. Diajarkan demikian. Ketika tidur, ketika bangun tidur pun juga dituliskan secara jelas di situ. Memahami dengan benar tentang nama dan rupa, batin dan materi. Batin itu apa? Yang disebut nama atau batin itu terdiri dari apa saja? Cita dan cetasika, kesadaran dan faktor mental. Cita itu sebenarnya hanya 1, tetapi dijabarkan dalam 89 atau 121 jenis. Ya, cetasika ada 52 macam faktor mental. Rupa ada 28, yang menjadi objek dalam vipassana ada 18 yang disebut nipana rupa atau materi yang bersifat yang dihasilkan secara konkret. Jadi kalian melihat secara benar, secara jelas itu. Samantato melihat secara menyeluruh. Maka kalian harus berusaha di dalam latihan meditasi ini terdapat penembusan sehingga kalian dapat memahami ya nama dan rupa tadi, batin dan materi itu dari 4 aspek, yaitu apa? Aspek karakteristiknya, lakkhana adalah karakteristik, rasa adalah fungsi, pacupadana adalah perwujudan, padadana dan adalah
sebab dekat, penyebab dekatnya. Dari masing-masing cita, dari masing-masing cetasika, 52 cetasika itu, dari masing-masing 18 materi yang menjadi objek dalam vipassana ini. Dari 4 aspek itu. Jadi kalian tahu bahwa vipassana itu adalah kebijaksanaan, gitu. Kebijaksanaan dari pengamatan langsung ini. Bukan kebijaksanaan, saya bagaimana menggunakan uang, bagaimana saya mengatur rumah tangga, bukan itu. Yang dimaksud kebijaksanaan ini adalah bagaimana kita bisa melihat realitas mutlak dalam 4 aspek ini. Pertama itu dalam 4 aspek. Nanti kalian harus melihat bagaimana bahwa yang disebut nama dan rupa ini dalam sifatnya ketidakkekalan, ya, ketidakmemuasan, dan ketanpaakuan atau tanpa intian. Tentunya untuk dapat melihat sekian banyak realitas mutlak tadi, ya, cita-cita, sika, dan rupa ini dalam 4 aspek ini ya tentunya tidak bisa diselesaikan dalam 10 hari. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi kalau kalian memberikan usaha yang benar, yang sungguh-sungguh, di dalam latihan ini bahkan meskipun 10 hari pun, pasti ada sesuatu yang akan kalian dapatkan. Tetapi kejujuran, ketulusan, kesungguhan, ketekunan, tekad itu dibutuhkan. Suatu perjuangan yang kuat demikian. Itu dibutuhkan. Gitu. Ada sesuatu yang akan kalian dapatkan di situ. Kalian berlatih vipassana ini dengan sungguh-sungguh, kalian menanamkan benih kebijaksanaan di dalam diri kalian. Kalian mungkin tidak merasakan gitu, tetapi ada di situ. Benih itu tertanam. Sehingga sikap mental kalian akan berubah dari sikap mental yang saya katakan tadi sakit itu menjadi sikap mental yang sehat. Kalau kalian bisa melihat nama dan rupa ini dengan baik, dengan jelas, dengan jernih, artinya ada pemahaman yang jernih, pemahaman yang benar, pemahaman yang jelas tentang nama dan rupa ini pun akan merubah sikap kalian ini. Bagaimana kalian menjalankan aturan kedisiplinan moral pun akan berubah. Sekarang kalian seperti ditekan gitu, oh sekian banyak aturan gitu. Tetapi dengan latihan yang berhasil, kalian tidak akan ada beban menjalankan itu. Itulah mengapa ketika dia berhasil menjalankan vipassana ini, maka keinginan untuk menjadi pabajita itu justru menjadi semakin kuat gitu. Dan kemudian pemahaman yang seimbang, artinya ketika kalian melakukan aktivitas ini, berlatih ini untuk mendapatkan pemahaman jernih ini, maka faktor-faktor yang disebut sada, wirya, sati, samadhi, dan panya ini harus bekerja dengan seimbang. Kalian memberikan pengamatan yang tepat terhadap objek, nama, dan rupa ini, menyebabkan kalian menjadi tidak tercengkeram pada keserakahan, kemelekatan, dan ketidaksukaan atau kebencian. Itu adalah yang disebut pemahaman yang seimbang. Kemudian di dalam ulasan, ya di dalam kitab ulasan ada kata, ya dijelaskan lebih panjang lagi. Ya dijelaskan lebih panjang meskipun di dalam teks asli kanon Pali hanya tadi pendek tadi hanya abhikante, padikante, samajjana, karihoti dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kitab ulasan dijelaskan secara detail bahwa yang disebut sampajana atau sampajanya ini ada 4 macam. Ya, jadi ada 4 jenis, 4 macam sampajanya, 4 jenis pemahaman jernih ini. Ya, yang disebut pertama disebut sataka sampajanya. Yang kedua adalah sapaya sampajanya, yang ketiga adalah gocara sampajanya, dan yang keempat adalah asamoha sampajanya. Ada 4 jenis pemahaman jernih. Sataka sampajanya adalah pemahaman jernih berkenaan dengan apa yang bermanfaat. Sapaya sampajanya adalah pemahaman jernih
berkenaan dengan atau tentang kesesuaian. Gocara sampajanya adalah pemahaman jernih tentang gocara. Gocara adalah ranah, secara harfiah kita terjemahkan sebagai ranah. Yang keempat adalah asamoha sampajanya. Pemahaman jernih, non-delusi, tidak ada kebingungan. Asamoha, tidak ada moha, maksudnya demikian. Dari pemahaman jernih dan tidak ada moha, tidak ada delusi di situ. Maka pemahaman jernih tentang non-delusi. Jadi ada 4 jenis. Pemahaman jernih tentang manfaat, pemahaman jernih tentang kesesuaian, pemahaman jernih tentang ranah, dan pemahaman jernih tentang non-delusi. Ada 4 hal ini. Nah, yang pertama, ya, sataka sampajanya, pemahaman jernih tentang manfaat. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal, ini harus bermanfaat, gitu. Sesuatu yang bermanfaat. Maka kita pertimbangkan apakah yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak. Kita melakukan tidak dengan terburu-buru, tetapi dengan suatu perenungan, pemikiran yang benar bahwa melakukan ini adalah bermanfaat, memiliki tujuan yang benar, ada manfaatnya, gitu. Memiliki tujuan benar, ada manfaatnya. Itu adalah sataka sampajanya. Nah, maka di dalam kehidupan kalian sehari-hari ini pun juga kalian harus memiliki jenis sampajanya semacam ini, gitu. Bukan dalam hal meditasi saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kalian harus pertimbangkan apakah ini memiliki tujuan yang benar, apakah ini memiliki manfaat ketika saya melakukan ini. Kalian pertimbangkan di situ. Jadi dalam hal apapun juga kalian pertimbangkan itu. Jangan melakukan sesuatu itu dengan ceroboh, gitu loh. Melakukan sesuatu itu dengan tujuan yang benar dan bermanfaat. Itu kalian harus pikirkan, gitu, dalam tindakan-tindakan kalian ini. Tentunya di dalam meditasi pun ini juga harus diterapkan, gitu. Pada umumnya apa yang kita ajarkan secara sistematis, teknik meditasi yang kita ajarkan ini jelas memiliki tujuan dan bermanfaat. Sudah otomatis begitu, kalian mungkin tidak perlu berpikir panjang lebar, gitu. Kita hanya meneruskan Buddha yang katakan saja. Buddha sudah mengatakan, Buddha sudah mengetahui bahwa ini yang memiliki tujuan yang benar, ini bermanfaat, kita hanya meneruskan. Maka kita harus memiliki apa? Harus memiliki niat loh. Kita tidak memiliki niat, ada sesuatu yang memiliki tujuan benar, memiliki manfaat bagi kita di hadapan mata kita. Kalau kita tidak memiliki niat untuk melakukannya, kita tidak akan mendapatkan manfaat loh. Apa yang akan kita dapatkan? Kita tidak melakukannya, kita tidak menerapkannya, kita tahu tidak menerapkannya, tidak melakukannya, ya kita tidak akan mendapatkan manfaat. Dari sekian banyak umat Buddha ini, yang mau bermeditasi berapa banyak? Buddha mengajarkan dana, ya, sila, samadhi, panya, begitu. Yang berdana katakanlah tahun-tahun lampau, katakanlah. Meskipun ada orang yang memiliki yang murah hati, ya, tetapi di umat Buddha, di lingkungan umat Buddha ini pun pada 30, 40, 50 tahun yang lalu mungkin ya berbeda dengan sekarang. Sekarang cukup murah hati. Saya katakan orang Indonesia cukup murah hati. Ya karena dengan dibina gitu. Dibina, diberitahu bahwa ini tujuannya demikian, ada manfaat demikian, sehingga tergugah gitu loh hati mereka. Apalagi mereka yang pernah melihat bagaimana umat-umat Buddha di negara-negara Buddhis begitu. Mungkin kalian belum pernah melihat gitu. Saya tinggal di Myanmar gitu dalam waktu yang lama gitu. Bahkan di Myanmar, orang Myanmar ya, bahkan mereka miskin. Mereka hidupnya itu rumahnya itu rumah dari bilik hanya begitu. Tapi mereka bisa setiap hari berdana. Bisa setiap hari berdana. Ketika ada biku lewat, mereka masukkan nasi 1 sendok itu ke dalam mangkok kita loh. Bahkan saya pernah ini berjalan untuk mengumpulkan dana makanan. Cara kita disebut pindah cara atau bika cara.
Pinda pata, pinda itu adalah makanannya itu loh, makanan untuk para bhikkhu itu pinda. Pata itu jatuh ke dalam mangkok kita, itu pinda pata. Tapi aktivitas yang kita lakukan itu berjalan mengumpulkan dana makan itu disebut pinda cara atau bika cara. Bukan kita berjalan gitu, kita berjalan pinda pata, bukan. Itu salah kaprah. Kita berjalan mengumpulkan dana makanan itu adalah bika cara atau pinda cara. Nah maka waktu saya berjalan waktu itu, bahkan saya hanya pernah menerima sambal aja, hanya dapat sambal. Sambalnya orang Myanmar sana. Disebut ngepi, mereka mengatakan ngepi, sambal terasinya orang Myanmar, encer begitu. 1 sendok hanya 1 sendok. Tapi mereka menuangkan ke dalam mangkok kita. Tetap menuangkan gitu. Saya dikejar gitu, hanya untuk menuangkan 1 sendok ngepi sambal terasi itu. Coba, kemurahan hati mereka itu berbeda dengan kita. Berdana diajarkan gitu kan, ada tujuannya, ada manfaatnya gitu. Sehingga kalau tertanam dalam diri kita, kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kegembiraan karena kita melakukan perbuatan kebajikan dengan berdana. Mereka merasakan itu, maka mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu. Menjalankan sila pun dengan demikian gitu. Itu pun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh demikian gitu. Jelas aturan moralitas itu diberikan oleh Buddha itu ada apa? Demi keharmonisan, demi kemanfaat bagi kita. Kalau kita tidak menjalankan aturan moralitas, kalau kita tidak memiliki sila, jangan harap ada orang datang sini mau berdana. Jangan harap. Sekarang kalian lihat secara mudah gitu, pengemis gitu. Mereka tidak punya sila. Kalian berdana aja, cuma dilempar gitu. Kalian berdana pun juga tidak dengan hati. Pada umumnya semua orangnya begitu saja. Tidak mau berdana pada pengemis. Tapi mereka yang datang ke sini, mereka bernama skara. Mereka mendapatkan membawa barang atau mempunyai nawakama yang akan didanakan ke sini itu mereka dengan keringat mereka loh. Nah, dalam banyak hal, di dalam ulasan juga dicontohkan hal-hal yang mudah sebetulnya. Mengunjungi pagoda diumpamakan demikian, diberi contoh demikian. Mengunjungi pagoda adalah memiliki tujuan yang baik, memiliki manfaat yang baik. Ya, kita mengunjungi pagoda, ya, atau mengunjungi pohon bodhi di sini tidak terlalu populer gitu ya. Pagoda juga tidak terlalu populer seperti di negara-negara Buddhis. Pohon bodhi apalagi tidak terlalu populer. Tetapi di negara-negara Buddhis, pohon bodhi, pagoda itu merupakan objek penghormatan yang populer. Kalau kita bisa ke sana, kemudian kita dapat memberikan penghormatan, kita mendapatkan kebahagiaan, kegairahan atau piti, ya dengan melakukan itu, maka bagi kita sebagai yogi, kita merasakan adanya kegairahan, kegembiraan itu, maka kita bisa melanjutkan dengan vipassana. Karena piti adalah apa? Cetasika, faktor mental, adalah fenomena batin. Maka kita kembangkan, kita ambil piti atau kegairahan, faktor mental kegairahan ini sebagai objek meditasi vipassana kita. Kalau kita kembangkan itu, maka kita akan mengetahui 4 aspek tadi. Karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, penyebab dekatnya gitu. Kita akan mengetahui itu. Kita kembangkan lagi, kita akan dapat melihat anicca, dukkha, dan anatta. Kita kembangkan lagi, kita akan bisa melihat tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari pengetahuan pandangan terang, bahkan kita bisa mencapai, merealisasikan tingkat kesucian. Maka mengunjungi pagoda, mengunjungi pohon bodhi, kita mengetahui bahwa pohon bodhi ini adalah pohon di mana ya Bodhisatta Siddhartha ini, Bodhisatta Gautama ini duduk di bawah situ dan mencapai penerangan sempurna. Kita ketahui di situ, maka itu akan juga membangkitkan semangat kita, membangkitkan munculnya kegembiraan kita yang dapat kita gunakan sebagai objek meditasi vipassana, sehingga kita mendapatkan pemahaman jernih sampajanya dengan itu,
Bahkan kita bisa merealisasikan nibbana, merealisasikan tingkat-tingkat kesucian dengan objek piti atau kegairahan, faktor mental kegairahan ini. Kita bisa melakukan itu. Dicontohkan pula dengan mengunjungi sangga gitu. Ya, persamuan para biku, mengunjungi demi mereka itu juga akan memiliki manfaat. Mengunjungi para biku sepuh begitu yang dapat membuat kita itu memiliki pemahaman yang lebih. Kita kurang pemahaman, kita bisa bertanya kepada mereka. Mereka bisa memberikan pencerahan pada kita. Ya, maka itu adalah bermanfaat, memiliki tujuan yang baik, memiliki manfaat. Ya, maka kita bisa melakukan hal semacam itu. Namun demikian, sesuatu yang bermanfaat ini belum tentu sesuai. Jadi kalau kalian mengunjungi pagoda, kalian mengunjungi pohon bodhi misalnya, kalian mengunjungi para biku, para sesepuh begitu. Ya memang bermanfaat. Bisa bermanfaat. Namun demikian bukan berarti kemudian kita harus melakukannya. Oh kalau gitu ke pagoda saja gitu. Kalau gitu sekarang ke pohon bodhi di situ kita siram air, kita lakukan puja di situ. Tidak harus dilakukan, belum tentu dilakukan. Apalagi kalian dengan kondisi seperti sekarang ini, makanya saya batasi kalian hanya bisa melakukan meditasi di sini. Kalian tidak boleh berkeliaran ke sana kemari, bahkan kalian berjalan meditasi pun hanya di depan di situ, tidak boleh di samping di pagoda dan lain sebagainya kita larang gitu. Karena apa ya? Karena pengendalian indera kalian ini loh, mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh ini, terutama mata dan telinga kalian ini tidak terjaga dengan baik gitu. Ada orang lewat tamu di sini aja, siapa melihat lagi, melototin lagi gitu, oh cantik, oh ganteng gitu kan. Iya. Ada suara sedikit langsung tengok gitu. Enggak bermanfaat pun ada suara sedikit tengok gitu. Oh ada bayangan sedikit lihat gitu. Mungkin cantik ini gitu. Lihat gitu. Hal-hal yang tidak bermanfaat kalian lakukan gitu. Makanya kita kasih aturan gitu, kasih tata tertib gitu. Supaya kalian bisa berlatih dengan baik. Kita kasih tekniknya demikian gitu. Nah, coba kalau kalian misalnya ke pagoda dan lain sebagainya, pasti hanya ya mungkin kalian senang gitu. Wah, senang nih bisa refreshing nih, bisa jalan di sini. Sekarang cuma jalan bolak-balik begini membosankan gitu. Setiap kali duduk hanya suruh mengamati kembung-kempis perut membosankan gitu. Benar-benar membosankan gitu kan. Ya kan? Yang kalian rasakan selalu begitu. Ini manfaat tidak sih hanya begini, ini masa hanya kembung dan kempis begini. Ada manfaatnya tidak sih sebetulnya. Coba bisa jalan-jalan ke sana ke Pusatagara di sana gitu. Wah, nyaman sekali gitu. Tapi tidak bermanfaat gitu. Bagi kalian sebagai yogi tidak bermanfaat semacam itu gitu. Hancur konsentrasi kalian. Ada yang kedua nih, pemahaman jernih yang kedua ini adalah Sapaya Sampajanya. Pemahaman jernih tentang kesesuaian. Bermanfaat tapi belum tentu sesuai. Bermanfaat, barusan saya katakan mengunjungi pagoda, kalian mendapatkan kegairahan, kegembiraan, kalian bisa melakukannya membuat itu sebagai objek vipassana, bahkan bisa mencapai tingkat kesucian, betul. Tetapi kalau misalnya di pagoda ini banyak orang, ya di sini sepi gitu. Kalau di negara Buddhis pagoda itu selalu penuh orang gitu. Apalagi ada festival gitu. Ya seperti di sini mungkin pada acara Waisak dan lain sebagainya itu penuh orang demikian. Makanya kita sebagai yogi itu tidak sesuai itu. Memang bermanfaat gitu, tetapi tidak sesuai. Maka dalam kehidupan sehari-hari juga demikian.
kalian pertimbangkan, oh ini bermanfaat loh, ini punya tujuan benar loh. Sesuai tidak? Kalau tidak sesuai jangan dijalankan. Jadi tidak selalu yang bermanfaat itu menjadi sesuai. Belum tentu. Ke pohon Bodhi misalnya demikian, sama juga kan. Tadi saya katakan, kita menjadi kita respect kita terhadap Buddha, kita merenungkan sifat luhur Buddha, ya, sehingga timbul keyakinan yang kuat. Ketika timbul keyakinan sada kita kuat, ini sada adalah faktor mental. Maka kita bisa gunakan sebagai objek dalam vipassana, sehingga kita juga bisa mencapai tingkat kesucian loh. Memang punya manfaat gitu. Tetapi kalau di pohon Bodhi di situ banyak orang gitu, ya berkerumun banyak orang dan lain sebagainya, maka tidak sesuai bagi kita. Bagi kita yogi tidak sesuai. Bagi umat awan pun juga demikian coba. Ke mall, kemana demikian, dengan kerumunan, banyak kerumunan orang di situ. Tidak sesuai sebetulnya. Coba kejahatan kan selalu terjadi di situ. Yang kecopetan kayak, yang wanita mendapatkan perlakuan dari lawan jenisnya yang tidak senonoh kayak dalam kerumunan begitu. Itu terjadi terus-menerus. Maka tidak sesuai sebetulnya. Maka sebagai umat awam pun juga harus dipertimbangkan gitu. Memang punya tujuan, manfaat. Tapi kalau hanya sekedar mendatangi kerumunan semacam gitu, tidak sesuai. Gitu. Apalagi bagi kita yogi. Maka kita harus pertimbangkan ini adalah tujuan yang benar, ada manfaatnya, dan sesuai harus demikian. Selama kalian tinggal di sini pun juga kalian harus betul-betul lakukan dengan kesungguhan dalam belajar, dalam melakukan tugas rutin wata. Itu adalah tugas rutin kalian sebagai pabajita di suatu wihara itu kita punya kewajiban gitu. Ya, baik biku, baik samanera itu punya kewajiban itu. Itu bagian yang kalian harus lakukan loh. Kalian bukan hanya 10 sila beres. Ya, wata kandaka itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan loh. Bukan hanya biku tapi juga samanera juga. Ya, tidak melakukan itu adalah dandakama. Kalian harus tahu itu. Ya, bagi biku tidak melakukan itu adalah dukata. Pelanggaran dukata. Jadi ini manfaat dan kesesuaian ini kedua hal ini harus bersama gitu. Tidak bisa satu sisi saja. Jadi bermanfaat dan sesuai. Harus bermanfaat dan sesuai gitu. Maka mengunjungi pagoda ketika ada festival dan lain sebagainya tidak sesuai. Bermanfaat tapi tidak sesuai. Mengunjungi para biku, ya, ketika banyak orang datang demikian, akhirnya kita hanya begitu saja. Tidak bisa menjaga konsentrasi kita ini. Kita tidak bisa menjaga keserakahan kebencian kita ini. Ketika begitu banyak orang, ya, ketemu dengan orang yang kita suka, ya udah kita menjadi tidak terjaga. Ya, pikiran kita tidak terjaga. Apalagi melihat orang-orang yang bermacam-macam demikian, yang sesuai yang kita suka, wah, timbul keserakahan kita. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak kita sukai, timbul kebencian kita. Maka tidak sesuai menjadi demikian, tidak sesuai. Mengunjungi seorang biku yang terkenal gitu. Nah, di Indonesia tidak terlalu banyak saya kira. Tapi di negara yang maju, di Myanmar, itu sering terjadi. Biku yang terkenal, wah, itu bisa satu hari 1000 orang itu. Setiap hari itu 1000 orang bisa datang itu untuk bernamaskara saja, untuk bernamaskara. Tapi belum tentu mereka mencari-cari kesempatan untuk bisa bicara gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kita mendatangi seorang biku yang begitu sebagai seorang yogi tidak sesuai gitu.
kita pasti tidak bisa menjaga pikiran kita ini tidak terjaga lagi. Kita sudah mengembangkan perhatian penuh kita sudah mengembangkan konsentrasi kita mendatangi tempat-tempat semacam itu, ya pasti hancur loh. Konsentrasi kita pasti akan menurun, hancur. Bagaimana kita bisa mengembangkan perhatian penuh juga. Jadi tidak sesuai, bermanfaat tidak sesuai. Ada satu kisah, seorang biku muda, ya di zaman Buddha gitu. Ada seorang biku muda bersama seorang samanera gitu. Pergi bersama untuk mencari tusuk gigi, mencari kayu buat tusuk gigi. Itu dari pohon nimba. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi ada di Indonesia ada pohon nimba. Pohon nimba ini pahit. Pohonnya pahit. Daunnya juga pahit, tapi kita bisa makan. Kalau daunnya yang masih muda itu kita bisa rebus, kita makan. Batangnya juga pahit. Tapi itu digunakan dari zaman Buddha itu digunakan untuk tusuk gigi seringkali. Biku muda ini dengan seorang samanera ini ketika mencari itu, nah si samanera ini akhirnya berjalan di depan dan masuk ke semak-semak gitu untuk menemukan pohon nimba. Pohonnya besar sebetulnya. Nah akhirnya ketika masuk begitu, si samanera ini melihat ada mayat. Ada mayat. Ketika melihat ada mayat, samanera ini langsung mengambil mayat ini sebagai objek meditasinya. Dia kembangkan konsentrasi, asubha. Maka ketika dia mengembangkan konsentrasinya pada mayat ini, melihat kejijikan pada mayat ini, dia bisa masuk dan mencapai jana 1. Jana yang pertama. Dan ketika setelah mencapai jana yang pertama, dia beralih ke vipassana. Menggunakan tingkat jana yang dicapai, tingkat jana itu adalah pasti ada cita dan cetasika yang ada di situ. Maka cita dan cetasika tingkat jana pertama itu dia gunakan sebagai objek di dalam bervipassana. Jadi ini cara samatha yanika. Berbeda dengan kita. Mereka menggunakan itu. Dia menggunakan itu. Ketika dia berlatih mengembangkan pandangan terang vipassananya ini dengan pencapaian jana 1-nya itu, ya. Jadi dia harus keluar dari jana, maksudnya dia pertama mencapai jana dengan objek mayat tadi, maka untuk masuk dalam vipassana dia harus keluar dari jana. Dia tidak bisa berada di dalam jana. Ya, karena seseorang di dalam jana dia akan menggenggam objek begitu. Dia tidak melepaskan objek. Vipassana tidak bisa menggenggam di situ. Jadi dia harus keluar dari jana itu dan beralih ke vipassana. Ketika beralih vipassana, maka dia bisa menggunakan ya kondisi batin, cita dan cetasika dari pencapaian jananya itu, jana 1 tadi. Ya, di situ ada jana 1, ya, ada jenis kesadaran jana pertama, ya. Kemudian di situ ada 5 faktor jana yang ada dalam pencapaian itu. Sebetulnya ada faktor-faktor mental yang lain, tetapi yang menonjol ketika seorang mencapai jana pertama, maka ada faktor mental yang disebut vitaka. Ya, faktor mental penempatan awal pikiran. Ada wicara adalah faktor mental pikiran yang berkesinambungan, penempatan yang berkesinambungan. Ya, kemudian ada piti, ada kegairahan. Ya, kemudian ada sukha adalah bentuk perasaan bahagia, dan ada ekagata. Ekagata adalah pemusatan pikiran. Maka jana pertama ini akan bertautan dengan 5 faktor jana ini. Vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata, dan vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. 5 ini. Jadi 5 faktor jana ini berperan kuat membentuk yang disebut jana pertama. Maka dia menggunakan itu, samanera ini menggunakan itu dalam pengembangan vipassananya. Ketika dia melakukan itu, ya dia bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian hingga anagami, tingkat kesucian yang ketiga. Nah, ketika dia akan melanjutkan untuk mencapai tingkat kesucian yang keempat, arahata, ya,
si biku muda itu memanggil dia gitu. Samanera kesini gitu. Dipanggil gitu. Ketika Samanera itu mendengar, dia mengatakan dalam hati, selama saya menjadi Samanera ini saya tidak pernah sekalipun ketika harus dipanggil untuk kedua kali apalagi ketiga kali, maka saya harus datang karena dipanggil oleh biku senior saya. Maka dia berpikir, kalau demikian saya bisa melanjutkan untuk mencapai ke arah hataan saya ini besok. Saya akan lanjutkan besok. Maka dia mendatangi biku ini gitu. Iya Bante. Kemudian si Samanera ini karena dia sudah mencapai tingkat sucian ketiga, dia berpikir sesuatu yang bermanfaat yang dapat dia berikan kepada biku ini. Oh Bante coba ke sini Bante, ke jalan sini. Jalan ke sini gitu. Nah, si bikunya mengikuti. Coba di sebelah situ, Bante, coba sebelah situ. Akhirnya ketika biku itu melihat di situ ada mayat, maka si biku ini kemudian juga langsung mengambil objek mayat ini sebagai objek meditasinya. Nah, demikian pula si biku ini dengan mengambil objek mayat, merenungkan kejijikan ya dari mayat itu, dia juga bisa mencapai tingkat jana yang pertama. Ya, ketika mencapai jana yang pertama, sama seperti Samanera, itu dia juga kemudian beralih ke vipassana. Dia kembangkan lagi vipassana dan pada saat itu dia juga bisa mencapai tingkat kesucian ketiga. Jadi jelas objek mayat ini adalah bermanfaat dan sesuai di situ. Sehingga ada pencapaian tertentu di situ. Jadi di sini ditaruh mayat begitu mau lari semua. Padahal bermanfaat gitu loh, objek mayat itu bermanfaat gitu. Ditaruh bukan mayatnya, bisa kita taruh di sini misalnya kerangkanya saja. Kerangka juga objek dalam salah satu asubha. Coba diminta gitu. Coba minta yang orang yang sudah mati gitu kan, tinggal kerangkanya coba diminta itu digantung di sini gitu. Hah? Kalian pakai sebagai objek meditasi kalian gitu. Itu bermanfaat itu. Jangan lari itu. Ada kerangka manusia, kalian lari. Gunakan sebagai objek. Gitu. Ya itu bermanfaat. Namun demikian ya bisa menjadi tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuainya? Kalau objek mayat itu bagi kita sebagai Samanera, bagi biku objek mayat itu adalah wanita. Itu tidak sesuai bagi kita. Demikian pula kalau objek mayat itu adalah pria bagi atasilani, bagi para bikuni, atasilani bagi wanita, maka itu objek mayat yang pria itu tidak sesuai. Jadi kita mengembangkan objek asubha, objek mayat itu, maka objek itu harus yang memiliki jenis kelamin yang sama. Tidak boleh yang berlawanan jenis, tidak boleh. Harus yang jenis kelaminnya sama. Maka bermanfaat dan sesuai. Ya, jadi ini manfaat dan kesesuaian ini dua hal yang harus dilakukan bagi kita seorang yogi maupun bagi mereka yang tidak menjadi pabajita pun harus dilakukan. Gitu. Ya, jadi bukan sekedar karena kita sebagai yogi bahwa maka pemahaman jernih tentang manfaat dan kesesuaian ini harus kita terapkan. Kalau tidak bermeditasi berarti tidak perlu dilakukan, bukan begitu. Ini harus dilakukan. Dua jenis pemahaman jernih ini. Bagi seorang biku maupun seorang umat awam pun juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermeditasi. Nah, maka dua hal ini sebetulnya ya, Sataka Sampajanya dan Sapaya Sampajanya, pemahaman jernih tentang manfaat dan kesesuaian ini, dua hal ini sebetulnya hanya merupakan dasar lah, bisa katakan dasar bagi kita untuk mengembangkan ya meditasi gitu. Ya, bisa kita katakan demikian. Dia hanya dasar saja, sebagai suatu dasar bagi kita untuk mengembangkan meditasi kita ini. Jadi bukan sesuatu hal yang nanti masuk ke dalam yang ketiga sebetulnya. Ya, sampajanya yang ketiga. Seperti objek meditasi bukan begitu.
Tapi dia hanya sebagai suatu dasar-dasar saja bagaimana kita untuk melakukan praktek meditasi kita ini. Bagi kita sebagai yogi kita. Jadi kita mengetahui bahwa itu adalah memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat dan sesuai. Jadi seperti demikian objek mayat tadi, gitu kan? Jadi kalau yang mayatnya laki-laki gitu ya, jenisnya jantan, maka itu hanya sesuai bagi para biku, para samanera. Tapi kalau yang mayatnya wanita, maka itu hanya diperbolehkan atau cocok karena sesuai bagi ya para atasilani, bagi para bikuni, begitu. Kita tidak bisa melakukan pengamatan objek mayat yang lawan jenis kita. Maka karena kalau kita melakukan itu bisa muncul nafsu kita. Jadi itulah maka dalam Visuddhimagga juga dijelaskan syarat-syarat bagaimana kita untuk melakukan menggunakan Asubha Kamadhana ini. Itu dijelaskan, syarat-syaratnya dijelaskan di situ. Nah, maka ketika kita melakukan pengamatan terhadap objek asubha tadi, maka tadi saya katakan kita dapat mencapai jana yang pertama. Tidak lebih dari itu. Jadi di dalam meditasi samatha terutama disebutkan di situ ada 40 objek. Ya, ada 40 objek. Dari 40 macam objek itu ya tidak semuanya bisa digunakan untuk mencapai jana. Kasina ada 10, maka 40 objek itu 10 kasina, 10 asubha, 10 anusati, ya. Kemudian ada 4 brahmawihara atau apamanya, kemudian 1 padikula ahari padikula sanya, kemudian 1 datu wawatana, kemudian 4 arupa, maka ada 40. Kalian harus tahu itu. Dan isinya apa, asubha itu apa. Asubha itu terdiri apa, 10 itu apa saja. Batawi, kasina, apo, tejo, wayo, kasina. Bukan datu ya, itu yang kasina itu. Kemudian warnanya ada 4. Ada merah, putih, biru, kuning. 8. 2 lagi apa? Aloka kasina dan akasa kasina. Objek sinar dan objek ruang. Asubha ada 10, Winilaka, Wibubaka, dan lain sebagainya. Anusati ada 10, Buddhanusati, Dhammanusati, dan sebagainya. Ya. Malam ini saya sudahi terlebih dahulu, semoga pembahasan yang sudah kita berikan pada malam hari ini dapat membangkitkan semangat kalian untuk belajar, berlatih, mengikuti jadwal tata tertib yang ada, sehingga mudah-mudahan kalian mendapatkan kemajuan di dalam latihan kalian dan dapat merealisasikan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang hingga pencapaian tingkat-tingkat kesucian magga dan pala.